Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada lain selain daripadaku. Songono do hatani Jehovah, Raja ni Israel, do sipalua ibana. Jehovah Sebaot, ahu do parjolo, jala ahu do parpudi, jaladang adong debata dukon ni ahu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Allah yang terdahulu dan Allah yang terkemudian. Mungkin secara umum manusia itu butuh pegangan-pegangan hidup, butuh dasar-dasar melangkah dalam hidupnya. Karena itu orang Batak selalu menyatakan salamat dasar segaluhutan. Artinya bahwa dasar dan juga pundasi seseorang itu membutuhkan, artinya ada pundasi hidupnya. Karena orang yang selalu berpikir dalam pegangan-pegangan hidupnya, mau melangkah kemanapun, di saat dia ada memiliki pegangan, tentu ada kekuatan yang dia miliki. Dalam situasi demikian, umat Israel di tengah-tengah bahwa mereka dalam kemelut, mereka dalam pembuangan. Tapi firman Tuhan datang melalui hambanya Yesaya. Yesaya mau berkata kepada umat Israel agar mereka hanya memiliki pegangan yang kuat. Pegangan mereka hanya didasari yaitu Allah yang pertama, Allah yang terdahulu, dan Allah yang terkemudian. Artinya menjadi sebuah dasar yang mau dikatakan oleh Yesaya adalah pegangan mereka dalam situasi apapun. Mereka harus berpegang hanya kepada firman Tuhan dan berpegang kepada Allah yang terdahulu dan juga Allah yang terkemudian. Artinya apa, saudaraku? Saudaraku, Allah yang memilih mereka, Allah yang membebaskan mereka. Artinya Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu adalah kekal, dan Allah kekekalannya Allah yang mau disampaikan kepada umat Israel agar mereka jangan pernah ragu mengimani dan mempercayai sebagai pegangan dan kekuatan pundasi iman mereka, sehingga orang yang selalu berpegang pada firman Tuhan dan pundasinya adalah Allah yang terdahulu dan Allah yang terkemudian, maka mereka mendapat sebuah kekuatan dan penghiburan. Dan itu juga yang kita rasakan dalam hidup kita ini. Maka pegangan yang luar biasa pegangan kita adalah firman Tuhan dalam melangkah apapun. Dasarnya percaya dan yakin kita akan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa dan dibangun di dalam Tuhan, sehingga kita akan dapat mengatasi segala kemelut apapun yang terjadi. Karena itu yang mau disampaikan oleh Yesaya sebagai ayat penghibur, ayat penguatan bagi umat di dalam pembuangan. Berpegang pada firman Tuhan, akan Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik bagi umatnya. Demikian juga bagi kita sampai saat ini. Berpeganglah hanya pada firman Tuhan, maka serahkan pada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Dan ingatlah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berpeganglah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan jawabannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami. Amin.